Selamat malam. Sudah saatnya kita berjalan ke masa lalu. Ke masa saat tanah ini masih bernama Majapahit. Saat laut dan hutan masih jadi batas alam. Saat manusia bercita-cita mengubah segalanya. Aku akan bercerita. Cerita tentang diriku. Namaku Gajah Mada. Mungkin kau sudah sering dengar nama itu. Mungkin juga belum. Tapi malam ini, aku ingin kau dengar versiku sendiri. Bukan dari buku. Bukan dari dongeng orang lain. Aku akan ceritakan tentang kenapa menjadi Gajah Mada itu melelahkan. Tapi jangan khawatir. Aku akan bercerita perlahan. Tenang saja. Ini hanya untuk menemani tidurmu. Tapi sebelum semua itu terjadi, aku hanyalah anak kampung. Aku lahir di tanah Jawa. Tepatnya di sebuah desa kecil yang bahkan namanya sering orang lupa. Desa itu tidak besar. Rumah-rumah terbuat dari kayu dan bambu. Di sekeliling kami ada sawah, ada hutan, ada sungai kecil yang mengalir jernih. Aku tumbuh di antara suara burung dan gemericik air. Setiap pagi aku melihat kabut tipis di atas sawah. Petani mulai bekerja sejak matahari baru muncul. Anak-anak berlari di pematang, bermain lumpur, tertawa tanpa beban. Aku pun begitu. Hidupku sederhana. Aku tidak pernah berpikir soal kerajaan, soal istana, soal perang. Bagiku, hidup hanya soal membantu orang tua, menjaga kebun, mencari ikan di sungai, dan bermain di ladang yang luas. Ayahku seorang petani. Tubuhnya kuat, tapi wajahnya selalu tenang. Ia selalu bilang, tanah adalah sahabat kita. Tanah memberi makan. Tanah memberi kehidupan. Ibuku mengurus rumah. Ia pandai membuat anyaman. Ia juga suka bercerita. Saat malam tiba, ia sering duduk di beranda, bercerita tentang dewa-dewa, tentang raja-raja besar. Aku suka mendengarnya. Tapi bagiku, semua itu hanya dongeng. Tidak pernah benar-benar dekat. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri. Aku mulai menyadari itu saat usiaku menginjak remaja. Saat tubuhku mulai tinggi, ototku mulai kuat, dan rasa ingin tahuku tak lagi bisa ditahan. Desa kami sering kedatangan pedagang. Mereka datang dari jauh, dari kota-kota besar, dari pesisir pantai, dari tempat-tempat yang bahkan aku tak tahu di mana letaknya. Mereka bercerita tentang Majapahit, tentang kerajaan besar yang sedang berjaya, tentang istana yang megah, tentang raja yang dihormati, tapi juga tentang perang, tentang pemberontakan, tentang musuh-musuh yang tak mau tunduk. Aku mendengar semua itu diam-diam. Aku duduk di bawah pohon besar, menyimak cerita mereka. Hatiku bergetar. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa penasaran. Majapahit, nama itu terus bergema di kepalaku. Apa benar Majapahit sebesar itu? Apa benar ada orang-orang kuat di sana? Apa benar mereka yang menjaga tanah ini tetap aman? Suatu hari, semua itu terasa makin nyata. Pagi itu, sekelompok prajurit datang ke desa kami. Mereka tinggi dan gagah. Tubuh mereka tegap, baju mereka berbeda. Di pinggang mereka tergantung senjata. Mereka tidak datang untuk berperang. Mereka datang untuk mencari anak-anak muda. Mereka butuh prajurit baru. Mereka butuh orang kuat. Untuk Majapahit. Untuk menjaga Nusantara. Aku berdiri di antara kerumunan. Melihat mereka dari kejauhan. Aku masih ragu. Tapi hatiku terus bergetar. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin melihat lebih dekat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terbaring di tikar. Melihat atap rumah yang sederhana. Telingaku masih terngiang kata-kata para prajurit. Majapahit butuh orang kuat. Majapahit butuh yang siap berjuang. Aku memejamkan mata. Aku membayangkan diriku memakai baju prajurit. Aku membayangkan berdiri gagah di istana.
Aku membayangkan melindungi tanah kelahiranku. Tapi aku juga membayangkan sesuatu yang lain. Aku membayangkan rasa lelah. Aku membayangkan luka. Aku membayangkan betapa berat semua itu. Ayahku selalu berkata, hidup itu memilih. Setiap pilihan ada harganya. Aku tidak bisa selamanya jadi anak kecil yang berlari di ladang. Suatu saat, aku harus memilih jalanku. Dan pagi itu aku memilih. Aku mendatangi para prajurit itu. Aku berdiri tegak di hadapan mereka. Aku berkata, aku ingin ikut. Aku ingin jadi prajurit. Aku ingin membela Majapahit. Mereka melihatku. Matanya tajam, tapi ada senyuman kecil. Salah satu dari mereka menepuk bahuku. Katanya, aku punya nyali. Tapi nyali saja tidak cukup. Harus ada kekuatan. Harus ada keteguhan. Aku mengangguk. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku sudah memilih. Aku tidak tahu saat itu hidupku akan berubah selamanya. Aku tidak tahu menjadi Gajah Mada akan melelahkan. Bukan hanya tubuh, tapi hati dan pikiran. Semua akan diuji. Tapi semua itu belum terjadi. Hari itu aku hanya anak kampung yang mulai melangkah ke dunia besar. Dan begitulah semuanya bermula. Hidupku berubah sejak aku memutuskan bergabung dengan para prajurit. Aku meninggalkan desaku, meninggalkan sawah dan sungai kecil itu, meninggalkan tawa teman-temanku. Aku tahu tak akan ada jalan kembali. Perjalanan ke pusat Majapahit bukan perjalanan singkat. Kami berjalan berhari-hari, melewati hutan, melewati sungai-sungai besar. Kadang kami bermalam di desa kecil. Kadang kami hanya tidur di bawah pohon. Langit malam menjadi atap kami. Aku berjalan bersama anak-anak muda lain. Wajah mereka beragam. Ada yang penuh semangat, ada yang ragu. Ada yang diam saja seperti aku. Kami semua dipilih karena satu hal. Tubuh kami kuat. Tapi aku tahu kekuatan tubuh bukan segalanya. Ada ujian yang lebih berat menunggu. Saat kami tiba di pusat Majapahit, aku terdiam lama. Aku belum pernah melihat tempat sebesar ini. Dinding istana tinggi menjulang. Gerbang-gerbang besar terbuat dari batu. Orang-orang berjalan sibuk. Suara pasar, suara prajurit, semua bercampur. Aku merasa kecil, tapi aku juga merasa penasaran. Para prajurit membawa kami ke barak pelatihan. Tempat itu sederhana, tapi keras. Di sanalah hari-hariku berubah. Setiap pagi kami berlatih. Tubuh kami dipaksa kuat. Kami belajar bertarung. Kami belajar bertahan. Terkadang ada yang menyerah. Ada yang pulang diam-diam. Ada yang jatuh sakit. Tapi aku bertahan. Hari demi hari tubuhku semakin kuat. Tanganku mulai terbiasa memegang senjata. Kakiku terbiasa berlari jauh. Tapi bukan itu yang paling berat. Yang paling berat adalah belajar mengatur hati. Belajar menahan emosi. Belajar taat pada perintah. Itulah yang membedakan prajurit sejati dengan orang biasa. Di sela-sela pelatihan, aku sering memperhatikan istana. Aku suka berjalan di dekat tembok besar itu. Dari kejauhan, aku melihat orang-orang penting keluar masuk. Aku melihat pejabat kerajaan. Aku melihat pasukan elit. Kadang, aku melihat raja lewat. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Aku penasaran dengan kehidupan di dalam istana. Apa rasanya berada di sana? Apa rasanya menjadi orang besar? Tapi setiap kali aku membayangkan itu, hatiku juga merasa berat. Aku mulai paham, di balik tembok megah itu ada beban besar. Ada tanggung jawab yang tidak main-main. Dan entah kenapa, aku merasa jalan hidupku perlahan mengarah ke sana. Aku tidak tahu bagaimana, tapi firasat itu ada. Suatu malam aku duduk di pelataran barak, langit bersih. Bintang-bintang berkelip tenang. Aku mendengar para prajurit tua bercerita. Mereka bicara soal Majapahit, soal kerajaan yang luas, soal musuh-musuh yang selalu mengintai.
dan soal orang-orang besar yang mengatur semuanya. Salah satu dari mereka berkata, menjadi orang besar itu bukan soal dihormati. Itu soal seberapa kuat kau menanggung beban. Aku diam saja, tapi kata-katanya terus teringat sampai sekarang. Hari-hari berlalu. Aku makin mengenal kerasnya hidup sebagai prajurit. Tapi aku juga makin dekat dengan lingkungan istana. Aku mulai dipercaya untuk tugas-tugas kecil di sekitar istana. Kadang menjaga gerbang, kadang mengawal pejabat, kadang mengantar pesan. Setiap kali aku berada di dekat istana, perasaanku campur aduk. Aku kagum, aku takut, aku penasaran. Di balik tembok itu, para pembesar kerajaan merancang masa depan Nusantara. Di balik tembok itu, keputusan besar diambil. Dan aku hanya bagian kecil dari semua itu. Tapi entah bagaimana, perlahan aku mulai diperhatikan. Kemampuanku bertarung dilihat. Kesetiaanku diuji. Aku tak banyak bicara, tapi aku belajar cepat. Aku belajar membaca keadaan. Itu yang membuatku berbeda. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku lebih paham kapan harus diam, kapan harus bertindak. Malam-malamku sering kulewatkan sendiri. Aku duduk di bawah langit Majapahit. Aku memikirkan desaku. Aku memikirkan masa kecilku. Aku tahu, aku tidak akan pernah kembali jadi anak kampung biasa. Aku sudah berjalan terlalu jauh, dan jalanku belum selesai. Di balik bayang-bayang istana, aku melihat banyak hal. Aku melihat kemegahan, aku melihat kekuatan, tapi aku juga melihat ketakutan. Aku melihat pengkhianatan. Aku melihat orang-orang saling menjatuhkan. Aku mulai sadar, istana tidak selalu indah. Di sana orang bisa naik, tapi orang juga bisa jatuh. Sangat cepat. Aku mulai mengerti satu hal. Jika kau ingin besar, kau harus siap lelah. Jika kau ingin dihormati, kau harus siap terluka. Jika kau ingin dipercaya, kau harus siap dikhianati. Dan menjadi Gajah Mada adalah jalan ke sana. Aku belum tahu saat itu seberapa besar lelah yang menungguku. Tapi jalan ini sudah kubuka. Aku tidak bisa mundur. Aku tidak akan mundur. Malam itu aku memandang bintang-bintang. Aku menarik napas panjang. Aku siap. Setidaknya, aku ingin siap. Hidup selalu memberiku pilihan. Tapi tidak semua pilihan itu mudah. Kadang, aku merasa pilihan itu justru datang tanpa aku minta. Seperti saat aku pertama kali melangkah ke barak pelatihan. Seperti saat aku berdiri di balik bayang-bayang istana. Dan seperti saat ini. Hari itu, aku dipanggil oleh seorang prajurit senior. Namanya dikenal semua orang di barak. Ia bukan orang sembarangan. Tubuhnya besar. Wajahnya keras, tapi matanya jernih. Dia adalah salah satu tangan kanan Mahapati Majapahit. Aku berdiri di hadapannya. Tubuhku tegang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia memandangku lama. Lalu ia berkata, "Kau sudah cukup kuat. Kau cukup cerdas." Tapi itu belum cukup untuk menjadi bagian penting Majapahit. Aku hanya diam. Hatiku berdebar. Aku tidak berani memotong ucapannya. Dia melanjutkan, Majapahit butuh lebih dari sekadar prajurit. Majapahit butuh orang yang siap memilih jalan sulit. Jalan yang tidak selalu dihormati. Jalan yang tidak selalu disukai. Aku mendengarnya dengan saksama. Aku mulai paham arah pembicaraan ini. Dan jujur, hatiku mulai ragu. Dia menawarkan aku jalan lain. Bukan sekadar prajurit biasa, tapi jalan menuju inti kekuatan Majapahit. Jalan politik, jalan kekuasaan, jalan yang dipenuhi ketegangan dan permainan. Aku tahu, sekali aku masuk ke sana, aku tidak bisa kembali. Aku tidak akan pernah bisa hidup tenang di desa.
Aku tidak akan pernah bisa lagi hanya jadi prajurit biasa. Tapi aku juga tahu, jika aku menolak, hidupku akan tetap seperti ini. Latihan, tugas-tugas kecil, jauh dari pengambilan keputusan, jauh dari inti Majapahit. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku duduk di sudut barak. Aku memandang langit gelap. Aku teringat pada desaku. Teringat ayah dan ibu. Teringat masa kecilku yang sederhana. Tapi aku juga teringat kata-kata prajurit senior tadi. Aku berpikir lama. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apa aku siap? Apa aku sanggup? Apa aku mau mengorbankan semuanya? Pilihan ini bukan soal keberanian saja. Ini soal siap tidaknya menanggung beban besar. Beban yang tidak semua orang sanggup pikul. Pagi harinya aku membuat keputusan. Aku mendatangi prajurit senior itu. Aku berdiri tegak di hadapannya. Aku berkata pelan tapi pasti. Aku siap. Dia tersenyum tipis. Katanya, kau akan belajar banyak hal. Kau akan melihat sisi Majapahit yang tidak semua orang tahu. Kau akan lelah. Tapi kalau kau kuat, kau akan jadi lebih dari sekadar prajurit. Aku mengangguk. Aku tidak berkata banyak. Tapi hatiku sudah bulat. Hari-hari berikutnya adalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Latihan kami berubah. Bukan lagi sekadar latihan fisik. Aku mulai diajari tentang strategi, tentang membaca keadaan, tentang melihat musuh yang tidak selalu membawa senjata, musuh yang kadang tersenyum di hadapan kita, tapi diam-diam menyiapkan jebakan. Aku belajar membaca peta, belajar memahami politik, belajar mengenal wajah-wajah para pejabat kerajaan. Aku mulai tahu, tidak semua orang di istana benar-benar setia. Ada yang hanya mencari untung, ada yang pura-pura tunduk, ada yang siap menikam dari belakang. Semakin banyak aku belajar, semakin aku sadar. Menjadi Gajah Mada bukan soal tubuh besar, bukan soal pedang yang tajam, tapi soal hati yang kuat, soal pikiran yang jernih, soal keberanian memilih jalan sulit. Aku mulai dikenal di lingkungan istana, bukan sebagai prajurit biasa, tapi sebagai seseorang yang disiapkan untuk tugas besar. Tugas yang tidak semua orang tahu. Di antara malam-malam panjang, aku sering merenung. Aku berpikir tentang jalan yang kupilih. Aku bertanya-tanya, apa aku akan menyesal nanti? Apa aku akan kuat sampai akhir? Tapi aku tidak pernah menemukan jawaban pasti. Yang ku tahu, aku sudah memilih. Dan setiap pilihan selalu ada harganya. Aku melihat wajah-wajah para pejabat. Aku melihat raja dan keluarganya. Aku melihat peta Nusantara yang begitu luas. Aku tahu semua itu tidak mudah dijaga. Tapi aku juga tahu, jika tidak ada yang berani memilih jalan sulit, Majapahit bisa runtuh kapan saja. Itulah saat aku memilih jalan itu. Jalan yang perlahan akan membawaku menjadi Gajah Mada yang dikenal orang. Jalan yang membuatku berdiri di tengah kekuasaan. Jalan yang melelahkan. Tapi juga jalan yang entah bagaimana sudah menjadi bagian dari diriku. Aku tidak lagi hanya anak desa. Aku tidak lagi sekadar prajurit kecil. Aku adalah bagian dari Majapahit. Bagian dari sejarah yang sedang ditulis. Dan aku siap menanggung lelah itu. Aku tidak pernah benar-benar siap melihat darah. Tapi hidup tidak selalu menunggu kesiapan kita. Perang datang, dan darah tumpah. Saat aku memilih jalan ini, aku tahu ada bahaya. Tapi aku belum benar-benar memahami seperti apa nyatanya. Aku pikir, aku hanya akan belajar strategi. Aku pikir, aku hanya akan bermain di balik meja perundingan. Nyatanya tidak begitu. Majapahit besar. Tapi Majapahit juga punya banyak musuh.
ada pemberontakan, ada raja-raja kecil yang tidak mau tunduk, ada persekongkolan diam-diam yang mengancam kerajaan. Aku mulai ditugaskan ke berbagai wilayah. Bukan lagi di balik tembok istana, tapi ke tempat-tempat yang rawan, ke daerah-daerah yang bergolak, ke medan-medan yang berbahaya. Aku melihat langsung wajah-wajah orang yang marah, orang-orang yang merasa terpinggirkan, orang-orang yang tidak percaya pada Majapahit. Sebagian dari mereka mengangkat senjata, sebagian lainnya bersembunyi di balik kata-kata manis. Aku juga melihat para prajurit Majapahit gugur. Tubuh mereka terbaring diam, tanah basah oleh darah. Aku tidak bisa melupakan pemandangan itu. Itu bukan dongeng, itu bukan cerita kosong. Itu kenyataan yang harus kuterima. Aku mulai mengerti menjaga Nusantara tidak hanya soal janji, tapi soal pertaruhan nyawa, soal luka, soal air mata yang tidak selalu terlihat. Suatu hari aku ditugaskan ke daerah yang bergolak, sebuah wilayah yang dulu tunduk pada Majapahit, tapi kini mulai berani melawan. Aku pergi bersama pasukan kecil. Kami tidak hanya membawa senjata, kami membawa pesan damai. Tapi aku tahu jika damai gagal, perang adalah jawabannya. Kami tiba di sana saat senja. Udara panas, wajah-wajah penduduk penuh curiga. Pemimpin mereka menolak bertemu. Kami hanya diberi waktu menunggu. Malam itu, aku duduk sendiri. Aku memandang api unggun kecil. Aku teringat masa kecilku lagi. Aku teringat saat aku hanya berlari di sawah, tanpa perlu memikirkan perang, tanpa perlu memikirkan darah. Tapi aku juga tahu, jika semua orang hanya ingin tenang sendiri, siapa yang menjaga tanah ini? Siapa yang memastikan Nusantara tetap utuh? Pagi harinya, pertemuan itu terjadi. Aku duduk berhadapan dengan para pemimpin daerah itu. Wajah mereka keras, kata-kata mereka tajam. Mereka merasa diabaikan. Mereka merasa Majapahit hanya ingin menguasai. Mereka tidak mau tunduk begitu saja. Aku bicara pelan. Aku mencoba menjelaskan. Aku mencoba menunjukkan. Majapahit bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal persatuan. Soal menjaga ketenangan. Tapi tidak semua orang mau mendengar. Sebagian hati sudah tertutup. Sebagian kepala sudah panas. Aku tahu, pertemuan ini bisa berakhir buruk. Dan benar saja malam itu serangan terjadi. Pasukan pemberontak datang diam-diam. Mereka menyerang kami, suasana kacau, api membakar, pedang bersilang, darah tumpah. Aku bertarung bersama pasukanku. Tubuhku terluka, tanganku bergetar. Tapi aku harus bertahan. Aku harus menjaga nyawa orang-orangku. Aku harus menjaga nama Majapahit. Pertempuran itu tidak mudah, tapi kami berhasil bertahan. Kami berhasil memukul mundur pemberontak. Banyak yang terluka, banyak yang gugur. Aku tidak bisa melupakan wajah-wajah mereka. Pulang ke Majapahit, aku membawa luka. Tapi aku juga membawa kesadaran baru. Menjaga Nusantara itu melelahkan. Kadang kita harus bicara baik-baik, kadang kita harus mengangkat senjata, dan selalu ada harga yang harus dibayar. Beberapa hari setelah itu, aku dipanggil ke istana. Mahapati ingin bertemu. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya penuh arti. Ia memandangku lama. Lalu ia berkata, "Kau sudah melihat sendiri betapa berat menjaga kerajaan ini. Kau sudah mencicipi darah dan luka. Dan jika kau masih bertahan, kau pantas melangkah lebih jauh." Aku hanya diam. Aku tahu itu bukan pujian. Itu peringatan. Jalan yang kupilih belum berakhir. Jalan ini akan makin berat. Tapi aku sudah terlanjur melangkah. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan setia pada Majapahit. Aku akan setia pada Nusantara.
Meski harus berdiri di antara darah dan janji, meski lelah terus mengiringi langkahku, itulah hidupku sekarang. Di antara darah, di antara janji, dan di antara lelah yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang membuat seseorang tetap berdiri di tengah badai? Apa yang membuat seseorang bertahan saat tubuh sudah lelah? Saat hati sudah goyah? Jawabannya mungkin berbeda-beda. Tapi untukku, jawabannya adalah sumpah. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari saat aku mengucapkan sumpah yang mengubah hidupku. Sumpah palapa. Sumpah yang tidak hanya terucap di bibir, tapi mengikat seluruh hidupku. Majapahit sedang berada di persimpangan. Kerajaan besar ini kuat, tapi juga rapuh. Banyak daerah yang belum tunduk sepenuhnya. Banyak raja-raja kecil yang masih bermain di balik bayang-bayang. Aku melihat itu setiap hari. Aku merasakan betapa berat menjaga keutuhan Nusantara. Aku berdiri di hadapan para pembesar Majapahit, di hadapan raja, di hadapan Mahapati, di hadapan seluruh pejabat istana. Suasana hening. Semua mata tertuju padaku. Aku masih muda saat itu, tapi namaku mulai dikenal karena keberanianku, karena kesetiaanku. Tapi aku tahu, semua itu belum cukup. Aku harus menunjukkan lebih dari itu. Aku harus menunjukkan tekadku. Lalu, aku ucapkan sumpah itu. Dengan suara pelan tapi pasti. Aku berkata, aku tidak akan menikmati palapa selama Nusantara belum bersatu, selama masih ada tanah yang belum tunduk pada Majapahit. Semua orang terdiam. Beberapa saling pandang. Ada yang kagum. Ada yang meragukan. Tapi aku tahu kata-kata itu keluar dari hatiku. Bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk dijalani. Apa itu palapa? Palapa adalah lambang kenikmatan. Lambang kesenangan hidup. Saat aku bersumpah tidak akan menikmati palapa, artinya aku rela melepaskan kenyamanan pribadi. Aku rela melelahkan diri. Aku rela menahan keinginan. Sampai Nusantara benar-benar bersatu. Aku tidak tahu saat itu betapa berat sumpah itu. Aku tidak tahu sumpah itu akan mengikatku seumur hidup. Bukan hanya mengikat mulutku, tapi juga hatiku, jiwaku, hidupku. Hari-hari setelah sumpah itu tidak mudah. Banyak yang meragukanku, banyak yang menertawakan. Mereka bilang, aku terlalu muda, terlalu ambisius. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah bersumpah. Aku harus membuktikan. Aku mulai menjalankan tugas-tugas besar. Aku memimpin pasukan ke daerah-daerah yang belum tunduk. Aku berdiplomasi. Aku berperang. Aku berhadapan dengan raja-raja kecil. Dengan pengkhianat, dengan orang-orang yang hanya ingin memecah Nusantara. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat sumpahku. Setiap kali aku ragu, aku mengingat sumpahku. Aku tahu, sumpah itu adalah jalanku. Aku tidak bisa mundur. Ada kalanya aku ingin menyerah. Tubuhku letih, pikiran penuh tekanan. Tapi aku tahu, lelah adalah bagian dari sumpah itu. Aku sudah memilih jalan ini. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Di sela-sela tugas yang berat, kadang aku teringat pada palapa. Teringat pada kenyamanan. Teringat pada hidup sederhana yang dulu pernah kumiliki. Tapi semuanya sudah jauh. Aku tidak bisa kembali. Aku harus maju. Aku harus menyelesaikan apa yang sudah kuucapkan. Sumpah itu menjadi bayang-bayang di setiap langkahku. Kadang menjadi kekuatan, kadang menjadi beban. Tapi selalu mengingatkanku siapa diriku. Aku bukan sekadar prajurit. Aku bukan sekadar orang yang besar karena takdir. Aku adalah orang yang memilih jalannya sendiri. Jalan yang sulit, jalan yang melelahkan, tapi juga jalan yang, entah kenapa, sudah menjadi bagian dari hidupku.
Aku melihat Nusantara, luas, indah, tapi juga penuh tantangan. Aku tahu tugas ini tidak akan selesai dalam sehari, tidak dalam sebulan, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tapi aku tidak takut, aku tidak gentar. Sumpahku adalah peganganku. Aku memandang langit malam. Bintang-bintang bersinar di atas Majapahit. Aku bertanya pada diriku sendiri, berapa banyak lagi lelah yang harus kutanggung? Berapa banyak lagi darah yang harus tumpah? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu aku tidak akan berhenti. Aku akan terus melangkah, terus berjuang, sampai sumpahku terpenuhi, sampai Nusantara benar-benar bersatu, sampai tak ada lagi yang memecah tanah ini, sampai Majapahit berdiri kokoh tanpa bayang-bayang perpecahan. Dan jika suatu hari aku lelah, aku hanya perlu mengingat sumpahku, sumpah yang mengikatku, sumpah yang membuatku terus berdiri, sumpah yang membuatku menjadi Gajah Mada. Setelah aku mengucapkan sumpah palapa, hidupku berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi bisa tinggal diam di istana. Aku harus berjalan ke seluruh penjuru Nusantara. Tanah ini terlalu luas. Lautnya membentang sejauh mata memandang. Orang-orangnya beragam, bahasanya berbeda-beda, kepercayaannya pun bermacam-macam. Aku menyadari, menyatukan Nusantara bukan hal mudah. Aku harus bicara, aku harus berunding, aku juga harus siap berperang jika perlu. Aku menginjakkan kaki di Sumatera. Aku melihat kerajaan-kerajaan besar. Mereka kaya, mereka kuat, tapi mereka juga keras kepala. Aku pergi ke Bali. Aku melihat tanah subur dan rakyat yang gigih. Mereka memandang Majapahit dengan hormat, tapi sebagian masih ragu. Aku berlayar ke Kalimantan. Aku melihat sungai-sungai besar. Aku melihat hutan lebat. Aku tahu di sana juga ada yang menolak tunduk. Nusantara tidak pernah diam. Selalu ada yang bergerak. Selalu ada yang memberontak. Selalu ada yang mencoba berdiri sendiri. Aku lelah. Tubuhku sering kehabisan tenaga. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku sudah bersumpah. Aku tidak akan menikmati hidup. Aku tidak akan beristirahat sebelum Nusantara benar-benar bersatu. Aku terus melangkah, kadang dengan kata-kata damai, kadang dengan pasukan di belakangku, kadang dengan hati-hati membaca situasi. Terkadang aku merasa semua ini terlalu berat, terlalu melelahkan. Tapi aku juga tahu, kalau aku menyerah, semua ini akan sia-sia. Majapahit akan terpecah. Nusantara akan kembali jadi pulau-pulau yang saling berjauhan. Orang-orang akan saling mencurigai. Perang bisa pecah kapan saja. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus kuat. Aku harus terus berjalan. Aku harus menjaga sumpahku. Aku sering memandang laut lepas. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan semua ini selesai? Kapan Nusantara benar-benar tenang? Aku belum tahu jawabannya. Tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Aku harus terus melelahkan diri demi tanah ini, demi persatuan, demi Majapahit, demi Nusantara yang tak pernah diam. Selama ini, aku selalu berpikir musuh itu datang dengan senjata, datang dengan pasukan besar, datang dengan wajah marah. Ternyata aku salah. Musuh yang paling berbahaya justru tidak terlihat. Mereka tidak membawa pedang. Mereka tidak memakai baju perang. Mereka memakai senyuman. Mereka memakai kata-kata manis. Mereka duduk di dekat kita. Aku melihat mereka di istana. Aku mendengar bisikan-bisikan itu. Aku merasakan pandangan penuh curiga. Aku tahu
Tidak semua orang senang aku ada di sini. Aku terlalu kuat. Aku terlalu berani. Aku terlalu keras dalam menjalankan sumpahku. Itu membuat sebagian orang takut. Sebagian orang marah diam-diam. Mereka tidak bisa melawanku terang-terangan. Mereka menunggu aku jatuh. Mereka menunggu aku salah langkah. Mereka menunggu aku lengah. Aku harus hati-hati. Aku harus membaca gerak-gerik mereka. Aku harus belajar mengenal wajah-wajah palsu itu. Aku tahu musuh dari luar Nusantara itu jelas. Tapi musuh dari dalam jauh lebih sulit dihadapi. Mereka memakai pakaian indah. Mereka duduk di kursi yang sama. Tapi di hati mereka ada rencana lain. Aku sering duduk sendiri di malam hari. Aku memikirkan semua ini. Aku sadar, menjadi Gajah Mada bukan hanya soal memimpin pasukan. Bukan hanya soal berperang. Tapi juga soal menghadapi pengkhianatan. Soal melindungi diri dari musuh yang tak terlihat. Aku tidak boleh lengah. Aku tidak boleh percaya begitu saja. Aku harus tetap waspada. Aku lelah. Tapi aku tahu inilah bagian dari sumpahku. Bagian dari jalan yang kupilih. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh. Aku harus terus menjaga Majapahit. Meski setiap hari, aku harus berhadapan dengan musuh yang tak terlihat. Aku pernah bermimpi berdiri di puncak kekuasaan. Aku pernah membayangkan jadi orang yang dihormati. Dulu, aku pikir itu hal yang indah. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Sekarang, semua mata tertuju padaku. Semua orang memperhatikanku. Setiap kata yang kuucapkan ditunggu. Setiap langkahku diawasi. Setiap keputusan yang kuambil diperhitungkan. Aku adalah Mahapatih Majapahit. Aku adalah orang yang membawa nama besar kerajaan ini. Aku adalah dia yang semua orang harapkan untuk menjaga persatuan Nusantara. Dulu, aku berpikir itu adalah kehormatan besar. Tapi sekarang aku sadar itu juga adalah beban besar. Beban yang diam-diam menguras tenagaku. Beban yang tidak semua orang lihat. Aku tidak boleh salah. Satu kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Satu keputusan keliru bisa merusak segalanya. Semua orang mengandalkanku. Semua orang berharap padaku. Tapi tidak semua orang benar-benar mendukungku. Sebagian hanya menunggu aku jatuh. Sebagian hanya pura-pura setia. Sebagian berharap aku gagal. Aku tahu itu. Aku merasakannya setiap hari. Tapi aku tidak bisa lari. Aku sudah terlanjur berdiri di sini. Aku sudah mengucapkan sumpahku. Aku sudah memilih jalan ini. Menjadi Gajah Mada itu bukan soal dihormati. Bukan soal dikenal banyak orang. Tapi soal kuat menanggung semua harapan. Kuat menahan lelah yang tidak pernah berhenti. Aku sering berdiri sendiri di istana. Aku memandang jauh keluar sana. Aku memikirkan semua ini. Aku tahu, aku tidak bisa kembali jadi Mada kecil. Aku tidak bisa kembali ke ladang dan sawah. Aku harus terus berdiri. Aku harus terus menjaga Nusantara. Meski semua mata tertuju padaku. Meski setiap langkah terasa berat. Semakin lama aku berada di puncak, semakin banyak orang yang lupa aku hanya manusia. Mereka pikir aku selalu kuat. Mereka pikir aku selalu benar. Mereka pikir aku tidak pernah lelah. Tapi aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bukan dewa. Aku bukan makhluk sempurna. Aku adalah Gajah Mada. Manusia biasa. Yang bisa letih. Yang bisa salah. Yang bisa jatuh. Aku sudah mengorbankan banyak hal. Aku sudah melewati banyak pertempuran. Aku sudah melihat darah tumpah. Aku sudah memikul beban persatuan Nusantara. Tapi aku juga tahu, aku punya batas. Aku punya titik lemah.
peristiwa Bubat adalah buktinya. Saat segalanya tidak berjalan seperti yang direncanakan. Saat darah tumpah di tanah pernikahan. Saat dendam lahir di antara dua kerajaan. Banyak yang menyalahkanku. Banyak yang berkata aku terlalu keras, terlalu ambisius, terlalu tega. Aku tidak membela diri. Aku tahu aku adalah bagian dari semua itu. Aku tahu tidak semua keputusanku benar. Tapi aku juga tahu aku sudah berusaha menjaga Nusantara. Aku duduk sendiri di malam hari. Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Aku sadar, aku bukan dewa. Aku bukan orang yang selalu disukai. Aku bukan sosok yang sempurna. Tapi aku juga tidak akan lari. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Aku sudah mengikat diriku dengan sumpah besar. Aku harus terus berdiri. Aku harus terus menjaga Majapahit. Mereka boleh mengingat kesalahanku. Mereka boleh melupakan jasaku. Tapi aku tetap melangkah. Tetap membawa beban ini. Karena aku tahu aku bukan dewa. Aku hanya manusia yang mencoba melakukan yang terbaik. Meski lelah. Meski terluka. Meski sering salah. Malam ini aku duduk sendiri. Aku memandang langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di atas Majapahit. Angin malam berembus pelan. Aku menarik napas panjang. Aku memikirkan semua yang telah kulalui. Semua yang telah kupilih. Semua yang telah kukorbankan. Aku pernah menjadi anak kampung biasa. Aku pernah bermain di ladang yang luas. Aku pernah berlari di antara sawah dan sungai. Hidupku sederhana. Hatiku ringan. Tapi sekarang, semua itu tinggal kenangan. Aku adalah Gajah Mada. Mahapatih Majapahit. Orang yang membawa beban Nusantara di pundaknya. Banyak orang memujiku. Banyak orang menganggap aku hebat. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak melihat lelahku. Mereka tidak merasakan beratnya beban ini. Menjadi Gajah Mada itu melelahkan. Karena aku harus selalu kuat. Aku harus selalu tenang. Aku harus selalu tegas. Padahal aku juga manusia biasa. Aku juga bisa letih. Aku juga bisa takut. Aku juga bisa ragu. Tapi aku tidak bisa menunjukkan semua itu. Aku harus terus berdiri. Aku harus terus menjaga Nusantara. Aku harus terus memikul sumpahku. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kapan semua ini selesai? Kapan aku bisa beristirahat? Kapan aku bisa kembali menjadi Mada kecil? Jawabannya tidak pernah. Aku sudah memilih jalan ini. Aku sudah mengikat diriku dengan janji besar. Aku harus terus melangkah, meski melelahkan, meski menyakitkan. Persatuan Nusantara adalah hal yang layak diperjuangkan. Aku rela melelahkan diri. Aku rela memikul semua ini. Demi Majapahit, demi Nusantara, demi sumpah yang tak pernah kulepas.